Mantan Kasubdi 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia resmi dipecat dari Polri usai divonis pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH pemirsa dalam sidang etik kasus pemerasan di konser musik Jakarta Warehouse Project 2024. Ya, sidang ini diputuskan dalam sidang etik lanjutan yang berlangsung tertutup di gedung TNCC Mabes Polri Kebayoran Baru Jakarta. Hasil ini menyusul vonis yang sama dijatuhkan kepada 2 anggota Polri lainnya. Salah satunya adalah mantan Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Perlaungan Simanjuntak pada 31 Desember lalu. Dan atas putusan tersebut AKBP Malvino menyatakan bandingnya. Pada saat menjabat sebagai Kasubdit Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan konser DWP 2024 terdiri dari warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba. Namun, pada saat pemeriksaan terhadap orang yang diamankan tersebut telah melakukan permintaan uang sebagai imbalan dalam pembebasan atau pelepasannya. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto, Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 6 ayat 1 huruf D, Pasal 11 ayat 1 huruf B, Pasal 12 huruf B, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Adapun hasil daripada putusan sidang KKEP, pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. Di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan sudah dijalani pelanggar. Kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Tahun 2024, tanggal 31, diputus 3 orang hari ini, hari Kamis, yaitu yang pertama adalah inisial DPS, kita sudah lihat, kemudian inisial YTS, dan barusan inisial M. Keputusannya etik, perbuatan tercela, patsus, dan PTDH. Kemudian keputusan ini menunjukkan bahwa Polri tidak main-main. Kemudian selanjutnya Komisi Kepolisian Nasional berharap bahwa keputusan ini bisa dijadikan pembelajaran ke depan untuk seluruh anggota Polri yang berada di seluruh Republik Indonesia ini, terutama yang berkecimpung di dalam bidang penanganan narkoba. Sebelumnya pemirsa, 2 terduga pelanggar yakni Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Donald Perlaungan Simanjuntak dan AKP Yudi Triananta Saiful telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi. 2 oknum polisi diberhentikan dengan tidak hormat butut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Perluangan, dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai jam tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi.
ya dengan sidang untuk direktur narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama tadinya sudah diputus PTDH dan mereka mengajukan banding. Ya untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Sebelumnya ramai di media sosial unggahan sejumlah warga negara Malaysia yang menyebut diperas oleh sejumlah oknum polisi. Korban mengatakan dipaksa tes urin. Mereka juga diminta menunjukkan paspor dan membayar sejumlah uang meskipun hasil tes narkoba negatif. Total kerugian akibat pemerasan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Atas kejadian ini, penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Kasus pemerasan penonton asal Malaysia dalam konser DWP mencuat setelah cuitan warga Malaysia di media sosial yang viral, pemirsa. Belasan anggota polisi yang bertugas dalam pengamanan konser itu akhirnya diperiksa Propam. Konser Jakarta Warehouse Project atau DWP tercoreng usai sejumlah warga negara Malaysia yang datang mengaku diperas polisi. Para korban mengaku dipaksa menjalani tes urin saat sedang berjoget di konser dan diminta menunjukkan paspor. Bahkan beberapa terang-terangan mengaku diperas mulai dari 90 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 320 juta rupiah meski hasil tes narkoba negatif. Para korban mengaku enggan kembali ke Indonesia untuk menonton konser. Usai viral, Divisi Propam Polri menangkap 18 anggota polisi mulai dari anggota Polsek, Polres hingga Polda. Diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Total kerugian akibat pemerasan ini diperkirakan mencapai 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Penyelenggara DWP Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun Instagram mereka. DWP menyesalkan kejadian yang dialami sejumlah pengunjung dan menegaskan tetap berkomitmen untuk mendukung penyelidikan kasus ini. Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas presiden bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, pemirsa, setiap partai boleh memajukan kandidat di dalam pilihan presiden. Ya, aktivis dari Perludem Titi Anggraini menyatakan MK yang baru saja mengabulkan permohonan pengujian ambang batas pencalonan presiden melalui putusan ini, di mana MK menyatakan ambang batas pencalonan presiden inkonstitusional. Semua partai politik, pemirsa, peserta pemilu memiliki hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Titi menjadi salah satu pemohon gugatan ambang batas presiden, namun berulang kali ditolak. Baru kali ini gugatan tersebut lolos dan dimenangkan. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Osman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum. Ambang batas presiden atau presidential threshold pada pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi dihapus, pemirsa. Lantas bagaimana tanggapan pemohon uji material Titi Anggraini dan politikus senior Partai Golkar Nurdin Halid? Berikut cuplikan perbincangannya bersama rekan saya Herjuno Syahputra.
Kembali saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, dengan adanya putusan ini berarti setiap partai yang peserta pemilu ya, mereka punya hak untuk mencalonkan asalkan mereka sudah legal atau resmi menjadi peserta pemilu ya, Mbak Titi. Kira-kira seperti itu? Betul sekali. Jadi MK menghapus ambang batas pencalonan presiden. Tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Yang pertama, semua partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Syaratnya adalah jadi peserta pemilu. Kalau bukan peserta pemilu tidak bisa. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada ambang batas persyaratan yang merujuk kepada perolehan suara atau perolehan kursi di parlemen. Itu kata MK. Yang ketiga, kata MK lagi, tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik tertentu dalam pencalonan presiden yang membuat pemilih itu memiliki pilihan yang terbatas. Itu syarat yang ketiga tuh, Mas Juno. Jadi nggak boleh tuh ada koalisi yang memborong mayoritas. Ya. Mbak Titi, maaf kalau tidak salah ya, saya baru baca sepintas, tapi juga MK memberi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan pembatasan-pembatasan, tapi tidak dalam kerangka presiden threshold ya itu. Jadi mungkin bisa begini Mbak Titi, bahwa misalnya tetapkan bahwa peserta pemilu yang lolos ke DPR misalnya berhak langsung, kemudian yang tidak lolos mungkin dengan ada jumlah pemilihnya sekian misalnya, mungkin bisa diatur seperti itu. Sehingga tidak, kalau misalnya 30 peserta pemilu, nanti 30 calon, mungkin bisa begitu Mbak Titi ya. Gimana Mbak Titi? Iya, kebetulan tidak begitu Pak Nurdin. Jadi parameter pertama adalah semua partai politik peserta pemilu boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, tidak boleh diberlakukan persyaratan ambang batas yang merujuk kepada perolehan suara atau kursi. Jadi memang sudah betul-betul ditutup itu Pak. Yang ketiga adalah tidak boleh ada dominasi partai politik atau gabungan partai politik yang memborong dukungan sehingga hanya ada terbatas pilihan. Yang ketiga, yang keempat, partai politik yang tidak mencalonkan kandidat, baik sendiri ataupun bersama-sama, itu tidak boleh menjadi peserta pemilu di pemilu berikutnya. Dan yang terakhir, pembatasan atau kemudian pengaturan supaya tidak terlalu banyak calon, itu harus dilakukan pembentuk undang-undang dengan partisipasi masyarakat yang bermakna. Kalau saya tangkap sih Pak Nurdin, ini yang harusnya bisa diatur adalah karena syarat mencalonkan presiden, wakil presiden itu adalah partai politik peserta pemilu, tidak boleh ada lagi itu Pak, partai yang menjadi peserta pemilu karena hasil manipulasi atau kecurangan begitu. Jadi memang yang harus diperketat adalah menjadi peserta pemilunya nih. Ya, jadi penjaringannya oleh KPU para peserta pemilu betul, ya. Betul, dan persyaratan menjadi peserta pemilu itu diatur oleh pembentuk undang-undang seperti apa begitu ya. Nah, tinggal partai politik dan juga pembentuk undang-undang mengawal. Jangan sampai KPU-nya nih main mata. Sebenarnya Pak Nurdin dengan persyaratan yang ada sekarang, itu persyaratannya sudah sangat berat. Tapi kebocoran sering terjadi karena ada main mata itu antara penyelenggara pemilu dengan calon peserta pemilu. Kalau persyaratan yang ada sekarang diikuti, sebenarnya menjadi peserta pemilu itu sudah luar biasa itu beratnya begitu. Tapi kan ternyata selalu bertambah nih peserta pemilu kita dari pemilu ke pemilu. Mbak Titi, jadi corongnya ya tadi ya, benchmarknya tuh ketika menjadi partai pemilu itu harus memang benar-benar ya rule-nya, sebuah kualifikasinya harus selektif ya Mbak Titi ya. Oke, nah kalau tadi menarik bahwa ketika sudah menjadi partai peserta pemilu, tentu mereka punya hak untuk mengajukan calon masing-masing ya Pak Nurdin dan juga Mbak Titi. Tapi mungkin pertanyaannya gini, ketika kita seperti pengalaman, cuman punya 2 calon atau 3 calon, konflik of interest-nya luar biasa. Nah, ketika ada misalnya nih Mbak Titi dan juga Pak Nurdin, ada setiap parpol misalnya ada 20 misalnya nanti atau 30, masing-masing punya calon. Bagaimana Anda melihat bahwa kemungkinan untuk polarisasi, konflik of interest juga akan lebih besar? Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya, Mbak Titi. Saya kira itu bisa terjadi, tapi itu mungkin sudah agak sulit ya. Karena setiap parpol tentu akan melihat realitas politik. Tentu juga akan melihat daripada survei, tidak mungkin juga partai politik sembarangan mencalonkan hanya karena punya hak untuk mencalonkan. Tentu akan melihat realitas politik, kemudian kehendak rakyat, ya, kemudian logistik dan sebagainya, kemudian calon yang dihendak dicalonkan itu. Tentu juga banyak faktor yang diakan oleh partai. Tidak semudah itu juga. Ya, Pak, ya? Sekali misalnya ada 20 partai, ada 30 partai pemilu, menurut saya paling tinggi 5 atau 7 calon presiden. Tidak akan lebih dari itu. Karena realitas politik itu.
Tidak mungkin kalau misalnya calon presiden itu surveinya 5%, 7%, 10%, kemudian mau dicalonkan, itu nggak mungkin. Baik, Mbak Titi, bagaimana kita memahami Tapi ini? saya mau ucapkan selamat dulu sama Mbak Titi ya, selamat atas perjuangannya nih Mbak Titi. Mbak Titi, bagaimana kita memahami ini ketika misal parpol kita ada belasan atau puluhan, apakah kita akan punya puluhan calon atau tadi seperti Pak Nurdin, tidak semerta-merta semuanya akan punya calon? Bagaimana Mbak Titi? Mas Juno jangan takut ya, partai politik itu juga rasional. Jadi kalau dia memaksakan calon, lalu kemudian kehilangan peluang berkoalisi di dalam pemerintahan, pasti partainya juga pikir-pikir. Tahun 2004, syarat ambang batas pencalonan presiden itu hanya 3% kursi. Ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Tapi ternyata kan calonnya hanya ada 5. Artinya partai juga berpikir taktis. Tidak semua itu ingin memaksakan, karena mereka juga berpikir bagaimana peluang untuk mendapatkan pembagian kursi dalam koalisi pemerintahan begitu. Jadi saya kira tidak perlu ditakuti, apalagi di Indonesia ini kecenderungannya adalah koalisi yang merangkul begitu ya. Tapi juga hak partai yang ingin mencalonkan tidak boleh dibatasi. Mudah-mudahan nanti partainya Pak Nurdin ini bisa langsung bersiap mengusung kader potensialnya, sehingga tahun 2029 bisa ada calon dari Partai Golkar yang betul-betul merefleksikan kader otentiknya Partai Golkar begitu. Tapi Mbak, kalau ya, baik. Mbak Nurdin, Anda ingin menanggapi? Ya, saya kira apa yang menjadi harapan itu saya sependapat betul bahwa realitas politik itu tidak menjadi pertimbangan daripada partai-partai dalam mencalonkan. Jadi tidak semudah itu bahwa semua parpol nanti yang peserta pemilu bisa mencalonkan. Saya sangat setuju itu, dan Partai Golkar tentu menyambut baik putusan ini karena insya Allah kita bisa mencalonkan dari kader sendiri atau berkoalisi dengan yang lain, dan pasti nanti ada koalisi itu, tidak semua partai mencalonkan sendiri, pasti ada koalisi dengan lainnya. Ya. Baik, Mbak Titi, koreksi kalau saya salah. Yang saya baca juga bagaimana MK menyarankan kepada DPR dan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana ini Pak Saldi mengatakan parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon maka dapat dikenakan sanksi, Mbak Titi. Larangan ikut pilpres berikutnya. Bagaimana kita memahami ini, Mbak Titi? Ya, itu merupakan rambu-rambu yang dibuat oleh MK untuk mencegah dominasi parpol atau gabungan parpol dalam pencalonan. Jadi dalam rangka mencegah terjadinya calon tunggal, Mas Juno, meskipun katup atau kerannya sudah dibuka, belum tentu partai-partai itu akan serta-merta mencalonkan kadernya sendiri. Momentum pertemuan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terjadi di Balai Kota Provinsi Jakarta. Apa yang dibahas? Kami akan hadirkan diskusinya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, momentum langka. Ada pertemuan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama terjadi di Balai Kota Provinsi Jakarta. Momentum hangat dan akrab ini juga diwarnai dengan kode. Anies dan Ahok akan memberikan kejutan di 2025. Seperti inilah suasana hangat yang tercipta kala mantan Gubernur Anies Baswedan bertegur sapa dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Balai Kota Jakarta dalam kegiatan Jakasa yang mempertemukan para mantan Gubernur Jakarta. Keduanya tampak akrab dan saling berbisik saat acara tengah berlangsung. Keduanya juga sempat tertawa dan tersenyum bersama. Usai acara berlangsung, kedua mantan Gubernur Jakarta ini memberikan kode bahwa keduanya akan memberikan kejutan di tahun 2025. Ini urusan beda. Nanti sama Pak Anies punya urusan, tunggu bulan depan tanggal main. Pak Ahok ditanyain bisikinnya apa? Saya bilang bisikannya bulan depan bisik nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan Pak Anies. Ya. Bocoran akan kejutan yang akan diberikan di tahun 2025 menjadi sorotan banyak pihak. Terlebih, jika melihat ke belakang, kedua tokoh bangsa ini memiliki rekam jejak sebagai rival dalam Pilgub Jakarta 2017. Lantas, kejutan apa yang akan diberikan oleh Ahok dan Anies di tahun 2025?
Dan untuk membahas ini kami telah terhubung dengan sahabat Anies Baswedan, G. Khalifa, yang sedang akan tergabung di Zoom. Kemudian juga ada juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim dan juga pengamat politik Agung Baskoro. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Mungkin saya ke Bang Chiko dulu. Ya, kalau tentang kejutan sih yang tahu mungkin antara Pak Anies dan Pak Ahok sendiri. Tapi mungkin nggak ya Bang Chiko, Pak Ahok justru yang bilang, ayo Mas Anies ke PDIP Mas? Ya, antara mungkin dan enggak, tapi kembali lagi semuanya mungkin. Hari-hari ini dalam politik kan nggak ada, politik itu kan seni kemungkinan ya. Jadi yang dianggap nggak mungkin bisa saja mungkin terjadi. Yang nggak mungkin hanya menghidupkan orang mati katanya kalau dalam politik. Tapi pada prinsipnya gini, kembali betul yang lebih tahu antara mereka berdua. Tapi memang kan di awal tahun ini akan banyak sekali ada momentum-momentum yang patut dicermati. Ya, satu, Mas Anies katanya akan meluncurkan organisasi kemasyarakatannya yang banyak bergerak di bidang sosial. Ya, yang kedua, tentu kita tahu PDI Perjuangan akan melangsungkan kongres di bulan Februari insya Allah. Terus kemudian dalam waktu dekat juga Mas Pram dan Bang Dul, dua tokoh dan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung oleh Mas Anies dan Pak Ahok akan dilantik. Jadi bisa jadi ya pertemuan di ketiga forum tersebut di antara kedua tokoh ini, dan mungkin juga ada istilahnya deal kerjasama di antara keduanya kayak entah apa, tapi saya rasa semuanya pasti positif bagi bangsa dan negara. Kita harus bersyukur melihat keakraban keduanya setelah beberapa waktu lalu ada persaingan yang keras dan bahkan sangat keras, dan kita harap tidak terulang lagi di pilkada manapun atau di pemilihan kontestasi demokrasi manapun di negeri ini. Tapi kita lihat kedewasaan keduanya, karena keduanya tentunya sadar bahwa apapun yang mereka lakukan adalah demi bangsa dan negara dan memajukan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang masih terpinggirkan dan tertinggal. Dan ini sejalan dengan apa yang menjadi roh dari perjuangan PDI Perjuangan sendiri, yaitu fokus untuk bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat yang masih tertinggal dan terpinggirkan, atau yang kita sering sebut wong cilik. Dan kita senang melihat keakraban itu, dan harapan kita semua dan seharusnya seluruh rakyat Indonesia menyambut positif apabila Pak Ahok dan Mas Anies akan ada kerjasama. Mungkin yang paling kecil adalah mungkin bisa menjadi sebagai penasehat, baik itu formal maupun informal, bagi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang akan kemudian dilantik dalam waktu dekat. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah terhubung dengan Bang G. Khalifa, dengan sahabat Anies Baswedan. Nanti kita akan sapa Bang G. Khalifa. Baik, Bang Chiko, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah Ibu Ketua Umum, Ibu Mega juga menyampaikan pesan khusus kepada Pak Ahok ini, jangan panas-panas lagi lah sama Mas Anies gitu di 2025, gitu nggak sih? Saya rasa bukan hanya Bu Mega, kita semua juga begitu. Ya, kita berharapkan ini guyup aja, apalagi bagaimanapun ada perbedaan, ada persamaan-persamaan yang lebih utama untuk diperjuangkan bersama. Yaitu kita tahu Mas Anies, baik itu dengan Pak Ahok dan juga partai kami PDI Perjuangan, punya kesamaan. Apa itu? Kami betul-betul fokus untuk memperjuangkan wong cilik. Kita tahu Mas Anies juga ketika memimpin betul-betul memperhatikan rakyat kecil, memperhatikan bagaimana rakyat yang masih sangat perlu dibantu, sangat perlu diangkat kesejahteraannya, yang masih terpinggirkan. Kita tahu ada kemiskinan ekstrim juga di Jakarta, dan ini terbukti ketika Mas Pram dan Bang Dul berkampanye, khususnya di daerah-daerah yang memang kantong-kantong di mana masyarakatnya masih perlu dibantu terkait dengan kesejahteraan dan lain hal, terkait dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Mas Anies masih sangat populer di situ. Artinya ketika beliau menjabat, itu juga menjadi garis perjuangan utamanya beliau. Jadi bagi PDI Perjuangan bekerja sama dengan siapapun
yang tentunya mempunyai kesamaan visi dan misi terkait itu adalah suatu hal yang harus dilakukan, karena membangun bangsa ini tidak bisa hanya sendirian dan harus bersama-sama. Berarti bisa disimpulkan ya Bang Ciko bahwa Mas Anies dengan PDI Perjuangan semakin kuat jalinan kebatinannya? Saya rasa ya itu tadi, karena ada kesamaan dalam garis-garis perjuangan ya. Kita terbuka dengan siapapun itu, tidak terbatas dengan Pak Anies Baswedan aja. Oke, ini menarik. Baik, Mas Agung, melihat Anies dan Ahok yang sangat akrab seperti yang kita saksikan, apakah ini adalah salah satu fenomena istimewa di 2025 ataukah sebenarnya dalam politik ini biasa saja, Mas Agung? Ya, istimewa, tapi istimewa yang tidak biasa, Mas Yudi ya, karena kita tahu waktu 2017 begitu sengit ya pertarungan antara Mas Anies dengan Pak Ahok, dan sampai pada satu momen di mana ya masyarakat Indonesia juga terlibat, padahal pilkadanya di Jakarta. Nah, ketika keduanya akrab, ya hangat dan intim, ini bagus sekali untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita di Jakarta, bahkan Indonesia itu menjadi lebih lebih adem, lebih harmonis, lebih sinergis seperti itu. Namun yang jelas keakraban keduanya ini didukung oleh momentum eksternal ya, yang kemarin sore, yang tadi sore berhembus setelah MK membatalkan presidensial threshold 20%, Mas Budi. Itu sebuah arahan yang cukup kondusif seandainya Anies Ahok ini menjadi duet di 2029. Ya. Seandainya juga kemesraan ini tidak sebatas di 2025 seperti itu. Jadi momentum itu yang saya kira menarik untuk dicermati secara terus-menerus kemana arah keakraban keduanya. Yang kedua, ini juga bagus bagi ekosistem demokrasi kita. Karena dengan hadirnya Pak Anies, mungkin dengan ormasnya, Pak Ahok dengan PDIP-nya, itu sedikit banyak bisa membuat ya check and balances kita bisa berjalan lebih optimal. Karena PDIP-nya jadi nggak sendirian ya, ada ormasnya Mas Anies ya, ada teman-teman anak Abah, ada Ahokers, dan ada pihak-pihak lain yang memang selama ini concern untuk mengawal demokrasi kita agar terus berkualitas dan memberikan arahan yang lebih baik bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sebagai pengantar begitu, Mas Yudi. Menarik. Kita sudah terhubung dengan Bang Geis ya. Baik, Bang Geis bisa mendengar suara kami? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Maaf terlambat masuknya. Oke, tidak apa-apa. Stasiun tadi agak telat ya. Iya. Padahal menarik loh pembicaraannya, awal-awal tadi sudah enak sekali loh ini. Bang Geis, ini kalau bicara soal kejutan yang dimaksud oleh Pak Ahok dan Pak Anies, itu ya mungkin mereka yang sudah tahu ya. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan ormas yang digagas oleh Pak Anies di Januari ini, Bang Geis? Ya, mungkin ya imajinasi saya itu kan mengatakan bahwa ya kira-kira bisikannya ketika kemarin Pak Ahok dengan Pak Anies itu, Nis lu kan mau bikin ormas, gue bantu dong buat gue juga bisa ikut berperan buat bangsa ini, kira-kira kayak gitulah imajinasi saya. Tapi dalam konteks yang lain seperti saya katakan dari kemarin, bahwa kita punya persoalan besar terhadap demokratisasi di Republik ini sejak dari sebelum Pilpres ya. Kita ada persoalan sampai kepada pilkada, ada pembajakan, ada pembegalan terhadap demokrasi ketika partai-partai dikooptasi sedemikian rupa. Nah, dengan adanya kerjasama antara Pak Anies dengan Pak Ahok, maka itu akan memperkuat civil society menurut saya dan akan menjadi jauh lebih baik dalam menjaga demokrasi di Republik ini. Saya kira itu langkah yang sangat positif lah untuk kita kan sudah kehilangan etika, kehilangan moral dalam melihat tahun 2024. Jadi kita harus mengembalikan marwah demokrasi kita. Nah, mengembalikan marwah demokrasi kita itu rasa-rasanya tidak cukup hanya dengan partai, karena terbukti partai kemarin dikooptasi sedemikian rupa hingga hampir saja terjadi pembegalan yang PDIP pun partai yang sedemikian kuat hampir tidak bisa maju kalau tidak ada putusan MK itu. Jadi kebersamaan ini harus diteruskan dalam rangka menjaga etika, moral, dan fokus pada persoalan-persoalan keadilan sosial di masyarakat. Tadi saya menarik dengan yang disampaikan Bang Ciko. Yang saya pertanyakan adalah jangan-jangan Pak Ahok yang mengajak ke PDIP kepada Mas Anies. Gimana kalau gitu, Bang Geis? Ya bisa jadi, tetapi kan kita tidak perlu melihat bagaimana apakah Pak Ahok masuk ke Ormas atau Anies ke PDIP, tapi bagaimana kedua orang ini bersama-sama menjaga demokrasi di Republik. Jadi itulah concern kita bersama.
Karena tanpa civil society yang kuat, maka kita akan kembali mengalami hal yang terjadi kemarin. Saya yakin akan terjadi proses pengulangan kalau ini civil society ini tidak kuat. Karena kan sudah dilakukan. Bahkan itu pada saat belum dilantik loh, presiden yang baru itu. Tidak ada yang menjaga. Saya penasaran dengan saja RUU Pilkada itu warga masyarakat tidak bergerak, maka keputusan MK kemarin itu tidak berlaku. Tapi kan nggak harus selalu seperti itu kan. Kesadaran itu tidak dimiliki oleh sebagian elit politik kita dalam mengelola kekuasaan. Mereka tidak menjaga demokrasi. Yang ada adalah mereka ingin menguasai kekuasaan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Bang Ge, saya penasaran, ini juga banyak netizen yang bertanya, ormas yang akan dibuat atau diluncurkan di Januari ini oleh Mas Anies itu ormas seperti apa sih Bang Ge? Ada spill informasinya nggak sih Bang? Saya kira nggak jauh-jauh dengan apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebelum ini ya. Sebelum ini kan dia melakukan yang namanya Indonesia Mengajar, mengirim anak-anak muda pintar, cerdas ke pelosok-pelosok Indonesia. Lalu ada gerakan turun tangan, bagaimana menguatkan para politisi muda, memberikan pencerahan lewat training-training yang dibuat oleh turun tangan. Saya kira nggak jauh-jauh memberikan advokasi kepada masyarakat, gitu kan? Nggak jauh-jauh dari sana lah. Baik, Bang Geis, Bang Ciko, dan Mas Agung, sebelum kita lanjut dialog, kita lihat kembali terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ibu silakan, 5 abad. Jadi pemirsa, kegiatan Jakasa dilakukan pada Selasa 31 Desember 2024. Kegiatan ini mempertemukan para mantan gubernur Jakarta. Sejumlah momentum hangat kita bisa lihat ini ya, tercipta. Salah satunya adalah kebersamaan seperti yang kita saksikan bersama-sama Anies Baswedan dan juga Ahok, yang keduanya ini kita semua sama-sama tahu rival panas, rival ketat di tahun 2017. Tapi di momentum ini kita bisa saksikan sosok Joko Widodo yang juga pernah menjadi gubernur Jakarta ternyata tidak tampak hadir dalam kegiatan pertemuan para mantan gubernur Jakarta ini. Seru. Jadi selamat buat Presiden ke-7 RI yang juga pernah menjadi gubernur Jakarta tidak hadir di acara perkumpulan ex gubernur Jakarta itu. Bang Ciko, apakah jangan-jangan karena dipecat dari PDI ya? Jadi nggak datang. Sepakat saya tuh, itu Ciko tanggung jawab itu. Gimana Bang Ciko? Jadi kita berpikir positif aja lah, Pak. Mungkin Pak Joko Widodo menganggap ada yang lebih penting daripada menghadiri 500 tahun berdirinya kota tercinta kita ya. Kita lihat prioritas orang kan berbeda-beda. Tapi di situ kan juga hadir mantan kontestan Pilgub DKI Jakarta yang lain seperti Pak Suswono, ada Bang Kun, Wardana. Tapi juga kita tahu Dharma Pongrekun maupun Ridwan Kamil juga tidak hadir ya. Ini masalah ini aja, set prioritas masing-masing tokoh-tokoh tersebut. Jadi ya kita nggak usah komentari lebih jauh lah, kira-kira begitu. Tapi kembali lagi, yang memang kita lihat masih hangat diingat oleh masyarakat kan ada Pak Anies, ada Pak Ahok, ada Pak Jarot gitu. Walaupun juga ada Pak Sutioso ya yang hadir, tentunya juga banyak melakukan hal-hal yang baik untuk Jakarta sebagai gubernur, dan saya rasa cukup kehadiran mereka juga cukup merepresentasikan tokoh-tokoh yang pernah membangun Jakarta khususnya setelah era reformasi. Dan alhamdulillah kita melihat keakraban ini memang harus disambut baik. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Geis, demokratisasi kita ini sedang banyak masalah, dan bersatunya tokoh-tokoh yang walaupun berbeda dalam jalan-jalan politiknya, tetapi kita tahu tokoh-tokoh yang hadir ini adalah orang-orang yang mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat, bukan pribadi maupun keluarga tentunya. Dan harapan kami sebagai juga tim dari Mas Pram dan Bang Dul, ke depan kedua tokoh dan tokoh-tokoh lain, semua stakeholder yang hadir di acara tersebut maupun tidak, partai politik, ormas, dan masyarakat secara umum tentunya akan membantu dan memberikan sumbangsi minimal pikiran kalau tidak tenaga
untuk bersama Mas Pram dan Bang Dul membangun Jakarta 5 tahun depan. Itu pentingnya itu ya Bang Ciko ya, jangan terlalu jauh mengomentari ke yang lain-lain gitu ya Bang Ciko ya. Kalau gitu saya minta dikomentari sama Mas Agung deh. Mas Agung, ini ada tanda politik nggak sih dengan tidak hadirnya Presiden ke-7 RI Jokowi yang juga pernah menjadi Gubernur Jakarta? Iya, frekuensi politiknya beda Mas Yudi. Jadi kalau datang nanti apa ya, bukan tarik-menarik tapi tolak-menolak. Jadi untuk mencegah hal-hal yang diinginkan maupun tidak diinginkan, lebih baik secara teknis ada acara lain ya. Ada arahan yang berbeda yang menjadi prioritas kalau bahasa Bang Ciko tadi. Pak Jokowi belum datang seperti itu. Karena kita tahu yang ini kan yang hadir memang punya apa ya, punya magnitudo politik yang dalam tanda petik sama kuatnya ya, sama kokohnya. Dalam konteks partai ada PDIP yang mengusung paslon pemenang ya, Bang Pram dan Bang Dul seperti itu. Kemudian ada Mas Anies yang juga berseberangan dengan Pak Jokowi seperti itu. Walaupun ada nama-nama lain, Bang Yos, Pak Polke ya. Tapi susah untuk tidak melepaskan bahwa ini forum para, dalam tanda petik, para oposan, para kritikus pemerintah yang ya konsisten ya dari waktu ke waktu memberikan dalam tanda petik serangan bertubi-tubi ya, dalam bentuk kritik, masukan, saran yang sedikit banyak cukup menghujam, menupik, menusuk ya lahir batin, dan itu saya kira memberikan situasi yang tidak nyaman mungkin dari sisi Pak Jokowinya, dan hal wajar saja dalam kita kira secara politik ya perbedaan itu. Yang jelas dengan pertemuan ini saya mengapresiasi Pak Teguh ya sebagai pejabat gubernur menginisiasi forum ini, sehingga ya situasi kebatinan masyarakat Jakarta, elit politik di Jakarta kembali erat seperti itu. Dan karena di pilkada kan kompetisinya sangat keras, walaupun ini semuanya the all president men gitu ya yang berkompetisi, yang menang juga the all president men lah seperti itu. Jadi bagus forum ini, harus diapresiasi. Dan hal yang lain, forum ini juga membuat awareness publik Jakarta cukup positif ya. Karena masyarakat Jakarta akhirnya peduli dengan Jakarta masa lalu, masa kini, dan masa depannya seperti apa. Nah, di titik itu saya kira hal-hal semacam ini bisa juga menjadi inspirasi para gubernur di daerah lain, pejabat gubernur di daerah lain, supaya situasi pilkada yang saya catat ada hampir 300 tuntutan ke Mahkamah Konstitusi ya. Artinya lebih dari 50% paslon yang tidak puas dengan hasil pilkada kemarin menuntut ke MK. Nah, forum semacam ini bisa merajut kohesi sosial politik masyarakat di banyak tempat. Dan saya kira Jakarta sudah memulai itu, dan itu bagus sekali Mas Yud. Baik, sebelum ke Bang Geis, Bang Ciko dan juga Mas Agung, memang hari ini sebuah hari bersejarah ya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden dan presidensial threshold 20%. Selanjutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Kita simak dulu informasi ini, di mana Mahkamah Konstitusi pemirsa mengabulkan gugatan soal persyaratan ambang batas pencalonan presiden. Presidensial threshold 20%. MK menilai aturan ini inkonstitusional dan harus dibatalkan. Pada poin putusan berikutnya, Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional. MK menyatakan norma pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Di kesempatan ini 2 dari 9 hakim konstitusi, Anwar Usman dan Daniel Yusmik, memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion karena menilai pemohon tidak memiliki legal standing. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat
berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya dua hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi. Baik, kita lanjutkan dialog. Ini menarik, Bang Gis, kalau boleh nyambung-nyambungin nih, kan MK menghapus ambang batas presiden 20%, semua parpol bisa ajukan capres. Mas Anies mau bikin ormas, wah bisa jadi parpol ya mungkin, Bang Gis? Ya, kalau menjadi parpol kita lihat dulu lah ke depannya ya, apakah rejim yang sekarang ini akan menjaga demokrasi atau tidak gitu loh. Karena akan sama juga akan sia-sia saja kalau membuat parpol susah-susah, sementara rejimnya tidak demokratis, kan mudah aja. Rekomendasinya tidak dikeluarkan dari Kemenkumham kan selesai sudah. Jadi lebih baik ya kepada ormas agar bisa langsung membantu masyarakat, bisa bermanfaat, terus sambil menjaga demokrasi. Tapi anak Abah seperti apa tanggapannya Bang Gis dengan agak apa yang jauh disampaikan MK? gitu. Bang Gis, anak Abah seperti apa dengan putusan MK ini, Bang? Oh, senang semua kita. Dan saya kira ini hadiah terbesar bagi Republik ini. Jadi ada 2 hadiah kita, bukan 2 hadiah ya. Ada satu, MK ini sangat membanggakan dan menggembirakan kita semua. Yang satunya lagi ada penghargaan, bukan penghargaan sebenarnya secara internasional, dan itu memprihatinkan kita semua gitu. Baik, pengen dari Bang Ciko dong, Bang Ciko, kalau PDI Perjuangan seperti apa, Bang? Yang pertama dan utama tentu kita harus ingat putusan MK itu final dan binding. Jadi sikap PDI Perjuangan tentunya menghormati. Tapi kembali lagi kita juga ingin mengingatkan kenapa ada presidential threshold yang disepakati oleh fraksi dan partai-partai politik. Itu juga dengan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan bagaimana demokrasi kita supaya tidak larut seperti demokrasi liberal yang bisa mencalonkan dari manapun tanpa ada saringan-saringan yang penting yang terkait dengan ideologi misalnya, terkait dengan hal-hal yang sebenarnya adalah tugas partai politik untuk menyaring calon-calon tersebut. Tetapi kembali lagi, kalau memang sudah menjadi putusan dan memang disambut baik oleh masyarakat, tentunya PDI Perjuangan akan tetap menjunjung tinggi apa yang sudah menjadi keputusan tersebut. Tetapi sikap resmi kami akan kami tentukan nanti di Kongres bulan Februari. Namun dia tetap seperti kami sampaikan, kita tidak bisa mengubah apa yang sudah menjadi putusan MK. Mungkin kita bisa bicarakan bagaimana supaya bisa menjaga juga tidak ada misalnya 200 calon presiden misalnya, karena ada 200 partai baru misalnya kan gitu ya. Jadi ini yang harus juga perlu dipikirkan ke depan. Tapi kalau ini masih jauh sih, kalau ngeliat kemesraan sekarang Anies Ahok bisa saja ya, ini bukan tidak mungkin nanti 2029 akan seperti itu. Ya semuanya mungkin, tadi kan saya sampaikan politik ini kan seni kemungkinan, tapi saya meyakini bagi orang-orang seperti Pak Anies dan Pak Ahok, hal-hal yang itu adalah sekunder. Yang utama bagi mereka adalah berbuat dahulu. Artinya berbuat untuk masyarakat, berkhidmat untuk bangsa dan negara ini. Dan dalam perjalanannya itu akan menjadi konsekuensi kalau perbuatannya itu baik dan masyarakat menilai, partai politik menilai, ormas menilai, semua kekuatan politik menilai, ya siapa tahu akan diusung dan termasuk oleh partai kami. Tapi harapan kami tentu dalam demokrasi kita berharap tokoh-tokoh bangsa sekaliber Pak Anies dan Pak Ahok ini mulai muncul orang-orang yang betul-betul memikirkan masyarakat, memikirkan kemajuan bangsa dan negara dan bukan mengedepankan kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi harapan kami ke depan ini bisa men-trigger munculnya tokoh-tokoh di masyarakat sehingga nanti 2029 akan banyak pilihan-pilihan yang menarik dan mumpuni dan yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia.
Bang Geis, kalau ingat persaingan Pak Anies dan Pak Ahok saat Pilkada Jakarta itu kan ada perbedaan karakter di situ, ada perbedaan pandangan di situ, ada solusi yang juga berbeda ditawarkan dari Pak Anies dan juga Pak Ahok. Sekarang ini melebur ya Bang Geis ketika pertemuan kemarin? Ya, kemarin itu kan melebur karena melihat ketidakadilan. Jadi selama ini perbedaan-perbedaan ini sangat tidak mendasar kan sebenarnya. Program dengan Pak Anies dengan Pak Ahok sebagian besarnya kan sama. Akses kepada air minum yang lebih baik, keadilan sosial yang lebih baik. Tetapi ada satu sifat yang berbeda. Kalau Anies sangat sabar, Ahok itu sangat tegas dan kadang-kadang melompati dari apa yang selayaknya dibicarakan. Hanya sebatas itu aja. Yang lainnya kan nggak terlalu banyak berbeda. Nah, dalam konteks peleburan kemarin, kita melihat ada pembegal demokrasi. Nah, pembegal demokrasi itu harus dilawan. Alhamdulillah, Jakarta telah memberikan contoh yang baik bahwa kota ini telah memenangkan dari sebuah kontestasi yang jauh lebih baik ketimbang daerah-daerah lainnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, bertemunya Pak Anies, Pak Ahok, dan Mas Pram kemarin itu menjadi luar biasa dan saya kira ke depan Jakarta akan melesatlah demokrasinya dan akan tetap terjaga. Karena warganya sudah membuktikan bahwa mereka mampu menjaga demokrasi di kota ini. Setelah habis-habisan dibegal sebelumnya. Makanya ada gubernurnya yang tidak datang karena mungkin terlibat juga dalam pembegalan. Baik, berarti pembegalan politik, kemudian perlakuan yang dialami Pak Anies dan juga PDIP itu yang membuat akhirnya seperti kemesraan itu muncul antara Pak Anies dan Pak Ahok. Ketidakadilan itu yang membuat kita melebur. Ketidakadilan itu membuat menjadi melebur. Ada tanggapan Bang Ciko? Ya betul, kita juga karena gini loh, kita kan akhirnya bisa melihat anak-anak bangsa yang mana yang memang betul-betul memikirkan bangsa ini, terlepas dari pilihan dan jalur-jalur politik yang dijalani gitu. Jadi terkait dengan perbedaan terkait dengan cara, ya kan itu bisa aja berbeda dalam politik, gitu. Cara mencapai tujuan atau cara untuk mensejahterakan rakyat. Nah, perbedaan-perbedaan gagasan itulah yang kemudian dipertarungkan. Tapi ketika sudah bicara soal demokrasi, soal keyakinan, jadi jangan sampai gini loh. Banyak orang yang sekarang itu menikmati demokrasi, ya, penikmat demokrasi, tapi sesungguhnya tidak percaya pada demokrasi. Nah, itu siapa? Nah, orang-orang yang senang karena dia terpilih melalui jalur demokrasi, kemudian tapi ketika terpilih dia ingin tidak ada pemilihan lagi gitu, pengennya dia terus yang jadi gitu, walaupun dia jadinya karena demokrasi itu sendiri, tanpa demokrasi dia nggak jadi orang kan gitu. Nah, ini yang harus kita lawan gitu, dan ketika kita melawan itu, contohnya saya sampaikan terkait dengan Mas Anies dan Pak Ahok misalnya, mungkin maksud mereka selain ada kemungkinan untuk kemudian bersatu ya, tapi ada juga kemungkinan bahwa supaya mereka bisa berkontestasi melawan satu sama lain lagi gitu ke depan gitu, dalam pertarungan yang sehat maksud saya, pertarungan yang diwarnai oleh gagasan, isu-isu, ide-ide yang berbeda, tapi kan tujuannya sama, untuk mencapai tujuan negara, yaitu apa? Mensejahterakan rakyat. Nah, tapi kalau tidak ada kompetisi itu kan masyarakat juga tidak dihadirkan oleh alternatif-alternatif pemimpin yang baik gitu. Jadi kita waspadai para penikmat demokrasi yang tidak percaya pada demokrasi, dan kita harap pejuang-pejuang demokrasi seperti Pak Anies, Pak Ahok, dan yang lain lagi, tokoh-tokoh lain lagi muncul, agar kemudian bangsa ini bisa kembali ke jalur lernya sesuai dengan cita-cita reformasi. Baik, Mas Agung, berarti ada benang merah ya antara pertemuan Pak Anies, Pak Ahok, kemudian putusan MK yang membatalkan ambang batas presiden hari ini? Ya, politik itu bicara momentum ya Mas. Jadi kalau saya melihat dengan hadirnya putusan MK yang membatalkan soal presidensial threshold 20% ini memberikan angin segar, bukan hanya buat Mas Anies, Pak Ahok ya, tapi buat seluruh anak-anak bangsa yang punya kualitas, mereka punya kesempatan untuk bertarung dalam pilpres nanti. Walaupun nanti syarat dan ketentuannya akan diatur oleh partai-partai kita di parlemen. Bagaimana kemudian bisa ya ini prosedurnya tetap terlaksana tanpa kemudian bablas gitu. Ya tadi kata Bang Ciko, nanti ada 200 yang mau maju capres, 200-nya semua diterima, repot juga kita. Ya perlu ada syarat dan ketentuan berlaku, kira-kira bagaimana ya menseleksi, kemudian memastikan bahwa yang maju ini memang benar-benar merepresentasikan ya aspirasi, kebutuhan, demografi, dan
hal-hal pokok lainnya tentang keindonesiaan kita. Yang kedua, saya melihat memang Pak Anies Pak Ahok ini punya arahan saling melengkapi. Ya, Mas Anies biasanya nge-frame, Pak Ahok ini ngegas. Ya, jadi kalau karakter pemimpin semacam ini ya cocok-cocok aja buat besok istilahnya 2029 kalau memang berjodoh. Ya, tapi kalaupun tidak minimal bisa membuat demokrasi kita sehat, Mas Yudi. Karena paling penting concern saya sebenarnya bagaimana menjaga demokrasi kita biar tidak ada istilahnya kata Bang Gis tadi dibegal-begal lagi ke depan. Dan ini membuat putusan MK ini pasti membuat politik kita menjadi lebih dinamis ya. Partai-partai akhirnya mau nggak mau akan memfigurkan masing-masing ketumnya kalau memang mereka punya dan terpetik arahan yang yang potensial untuk maju dalam pilpres ataupun tokoh-tokoh lain juga akan berusaha mencari panggung-panggung strategis di orbit kekuasaan kita untuk tampil dan dilirik oleh publik karena ini syaratnya simple ya nggak terlalu ribet. Yang penting nanti kita lihat pembahasan di parlemen seperti apa sehingga makin banyak ya menu prasmanan pilpres nanti yang bisa disajikan untuk dinikmati oleh masyarakat kita secara keseluruhan seperti itu. Nah di luar itu saya melihat memang ketika ada arahan bulan ini Mas Anies mau membuat ormas, sepertinya ini saya sampaikan dalam beberapa kesempatan saya mengalami dejavu politik. Karena sebelumnya Mas Anies ini kan deklarator ormas Nasdem, yang berikutnya menjadi Partai Nasdem. Jadi kalau ormasnya jadi nih barang, ada kemungkinan Bang Gis bisa jadi di sekjen partai ya Bang Gis ya. Wah. Wah. Udah ketuaan saya hanya berimajinasi. Imajinasi kan? Boleh Pak. Ya, jadi jadi karena ada pengalaman sukses sebelumnya ketika ormas jadi langkah menuju partai dan itu sangat mungkin dengan kondisi ekosistem politik kita di mana MK sudah memutuskan membatalkan 20% tadi seperti itu. Nah di luar itu semua saya berharap ya menuju 2029 ini ormas apapun yang dibentuk oleh Mas Anies ataupun nanti PDIP bisa mengawal pemerintahan ya karena banyak putusan-putusan yang akan lahir dan itu menentukan arah ke depan ekonomi politik sosial kita. Dalam artian ya kalau di Amerika itu kalau sekarang yang memerintah republik maka di luar demokrat mereka membuat pemerintah bayangan Mas Yudi. Ya pemerintah yang ya misalkan sekarang ada berapa 48 kementerian bisa jadi berbagai tugas nanti ormasnya Mas Anies sama PDIP 24 mengkritisi 48 kementerian itu misalkan supaya apa supaya sehat demokrasi kita supaya apa supaya masyarakat kita punya alternatif referensi kebijakan-kebijakan yang yang bisa memberikan sarana menyelesaikan masalah-masalah mereka seperti itu. Baik, menarik sekali. Saya penasaran kejutan apa dari Pak Ahok dan juga Pak Anies, tapi kalau memang jodoh ya nggak akan kemana ya. Baik, Bang Gis, Bang Ciko dan juga Mas Agung, terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Indo Prime. Sehat selalu, selamat malam. Bang Gis, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Agung menetapkan 5 perusahaan sebagai tersangka baru tindak pidana pencucian uang dalam korupsi timah. Kejagung memutuskan kerugian lingkungan hidup akibat korupsi timah dibebankan ke 5 korporasi ini, pemirsa. Pembebanan kerusakan lingkungan hasil dari alat bukti maupun keterangan ahli yang dilakukan pembuktian di persidangan oleh jaksa penuntut umum dan disetujui dalam putusan hakim yaitu 1. PT RBT sebesar 38T 539.949.330,8. Kedua PT SB 23T 679.769.700.728,8. Yang ketiga PT SIP 24T.841.441.084,4. 4. PT TIM 23T.769.700.728,8. 5. PT VIP 42T.155.825.740.622,8.
Ini sekitar jumlahnya 152 T. Sisanya dari 271 yang telah diputuskan oleh hakim dan itu menjadi kerugian negara, ini sedang dihitung oleh BPKP. Siapa yang bertanggung jawab tentunya akan kita tindak lanjuti dan akan kita segera sampaikan ke publik. Vonis ringan kasus timah seolah memangkas rasa kemanusiaan. Korupsi ratusan triliun rupiah hanya diganjar hukuman 6,5 tahun masa kurungan. Beragam kritikan berdatangan, mulai dari parodi satir warganet hingga komentar Presiden Prabowo yang mengatakan hukuman koruptor kasus timah seharusnya menyentuh 50 tahun kurungan. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan. Kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah betul-betul membuat rakyat marah. Namun menjadi ironi, kala hukuman yang dijatuhkan seolah tak berpihak pada keadilan. Harvey Muiz dan Helena Lim yang menjadi tersangka kasus korupsi timah justru diganjar hukuman rendah atas kejahatan yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Dalam momentum pembacaan vonis yang dijatuhkan kepada Helena Lim, bahkan isak tangis sang ibunda jatuh mewarnai. Alih-alih memancing rasa iba, sejumlah netizen justru geram dibuatnya. Sejumlah satir dan sindiran terhadap putusan yang dijatuhkan mulai bermunculan dan mewarnai lini masa media sosial. Bahkan influencer Jerome Pauline membuat konten yang menjabarkan perumpamaan nilai korupsi dengan lama masa kurungan. Alhasil, nilai fantastis masih didapat para tahanan korupsi. Oke, 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan. Coba kita hitung ya. 167 dibagi 12. 13,9 M per bulan. Kita anggap 1 bulan 30 hari. Maka kita bagi 30, 460 juta per hari. Kalau kita mau hitung per jamnya guys, kita bagi 24 jam ya, kan 1 hari kan 24 jam. Jadi 460 kita bagi 24, itu sekitar ya anggap aja 20 juta per jam. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun sama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Kasus ini juga memancing sorotan dari sejumlah tokoh bangsa. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebut vonis rendah yang dijatuhkan menusuk rasa keadilan di Indonesia. Kok hanya membayar 95, nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Bahkan kasus ini juga mendapatkan sorotan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden sebut kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah seharusnya diganjar hukuman 50 tahun penjara. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Terkait vonis ringan Harvey Muiz, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan.
Komisi Yudisial menambahkan, vonis ringan yang dijatuhkan bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Mahkamah Agung meminta masyarakat bersabar mengenai vonis pidana untuk Harvey Muiz terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah yang divonis 6,5 tahun penjara. Menurut juru bicara MA, vonis tersebut belum ingkrah karena jaksa mengajukan banding. Jadi mohon bersabar karena perkara itu diajukan banding oleh jaksa ya, sehingga kita tunggu karena dengan diajukan banding maka putusan pengadilan menjadi belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap. Tentunya nanti yang akan dipakai adalah putusan banding ya. Nah, putusan banding itu seperti itu. Jadi, nah kemudian kalau masalah hukuman yang 5 tahun, berapa? 50 tahun. Hukum positif kita kan mengenalnya kan kalau pasal 1 itu minimal setahun, ya toh? Terus maksimalnya bisa penjara seumur hidup itu. Kemudian kalau pasal 2 kan 4 tahun, bisa 20 tahun atau seumur hidup, dan dalam keadaan tertentu kan bisa hukuman mati. Dalam keadaan tertentu misalnya apa? Bencana alam, korupsi pada waktu Krismon, korupsi pada waktu perang, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita tunggu aja putusan banding nanti seperti apa. Ya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia sepanjang 2024 telah mencapai 1,57% year on year. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, pemerintah terus mendukung pengembangan pasar modal dengan menyempurnakan regulasi sektor keuangan, implementasi pajak karbon dan pemberian insentif untuk sektor properti, otomotif, serta UMKM. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya tanggung jawab seluruh pihak untuk memastikan transaksi perdagangan saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia berasal dari perusahaan berfundamental kuat dan dikelola secara baik. Dalam seremoni pembukaan perdagangan saham tahun 2025, Menteri Keuangan menilai langkah tersebut perlu dilakukan ketika masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan mulai berinvestasi di pasar saham. Sri Mulyani juga menambahkan, pemirsa, tata kelola perdagangan saham merupakan tantangan bersama yang membutuhkan komitmen dari pemerintah, regulator, dan pelaku industri. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga mendorong perlunya edukasi dan literasi sejak dini terkait pasar modal guna memperluas partisipasi generasi muda. Dan langkah ini perlu disertai dengan inovasi dalam menciptakan instrumen investasi yang lebih terjangkau. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2 SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik, makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi, namun juga bertanggung jawab, tetap menjaga governance basic dari prinsip pengelolaan korporasi dan bursa yang baik. Pemirsa, ada wacana terkait sekolah libur selama Ramadan dan ini semakin hangat diperbincangkan publik. Wacana ini disambut baik oleh sejumlah pihak karena dapat meningkatkan kualitas ibadah siswa. Namun, jika persiapan tidak matang, bisa saja menjadi penurunan kualitas pendidikan, terutama untuk sekolah yang siswanya heterogen. Wacana meliburkan sekolah selama Ramadan kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Gagasan ini mengemuka seiring dengan upaya memberikan ruang bagi siswa beragama Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa selama bulan suci. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan, harapan agar libur atau tidak libur, ibadahnya berkualitas dan menjadikan Ramadan sebagai bulan konsentrasi bagi umat Islam untuk meningkatkan kemanfaatan hidupnya. Itu yang paling penting ya. Ramadan itu adalah konsentrasi bagi umat Islam ya. Dan yang non-muslim itu mari kita saling menghargai.
Nah, Ramadan kali ini kita berobsesi akan menjadi Ramadan yang berkualitas. Bagaimana membuat Ramadan berkualitas ya, mulai dari anak kecil sampai dewasa itu kita berikan respektif terhadap bulan suci Ramadan itu. Oke, saya kira gitu. Merespon wacana tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyambut gembira agar anak-anak tahu bulan puasa itu adalah bulan suci yang dihormati. Tetapi, bukan berarti anak-anak tidak belajar dan tidak akan mendapatkan pendidikan. Menurut Anwar Abbas, selama sekolah diliburkan saat bulan Ramadan, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan di rumah. Untuk itu, ia menilai pihak sekolah harus aktif melalui medium digital, memberikan arahan dan penilaian terhadap siswa. Dengan kata lain, pendidikan siswa selama libur Ramadan tempatnya berpindah dari sekolah ke rumah dan ke tengah-tengah masyarakat. Kalau saya sih lebih memandang buat saja pilihan-pilihan kepada sekolah, yang penting tujuannya disampaikan. Tujuannya apa? Supaya anak bisa beribadah dengan lebih baik. Hayu kalau gitu, misalnya yang ternyata komite sekolah memandang atau sekolah memandang, oh terlalu banyak nih yang orang tuanya yang bekerja, jadi nggak ada yang ngawasin juga di rumah gitu kan. Jadi ya udah kalau gitu lebih baik di sekolah aja dengan porsi belajar yang lebih banyak. Ibadahnya misalnya itu juga kan bisa dilakukan, dan ibadahnya bisa jadi ibadah yang ibadah mahdhah, ibadah yang betul-betul ibadah atau ibadah sosialnya gitu. Karena kan dilatihkan di bulan Ramadan kan juga ada zakat, bersedekah gitu kan, itu juga jadi bagian yang bisa dipelajari bersama-sama. Jadi kalau kita lihat ya, target kurikulum itu kan senantiasa selalu ada. Kalender pendidikan itu udah dirancang dari awal. Jadi dengan planning, dengan perencanaan yang sudah relatif lebih matang, maka akan kelihatan sebetulnya mana yang bisa dicapai dalam waktu yang bisa dipadatkan, mana yang tidak. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tadi kompensasi waktunya bisa diatur sih di situ. Tinggal memanage masing-masing sekolah. Tapi lagi-lagi targetnya apa nih gitu kan? Khawatirnya nanti saya sih agak khawatir gini, karena tidak ada yang mengawasi di rumah, terus bukannya ibadah, malah nonton, main game gitu kan, malah jadi akhirnya tidak tercapai targetnya. Jadi kita perlu sepakati dulu target itu yang mau kita capai seperti apa, berkualitas insya Allah dimanapun kita berada. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS Ledia Hanifah menanggapi, wacana kebijakan libur sebulan selama Ramadan bagi anak sekolah perlu dikaji lebih dalam. Lebih lanjut, Ledia menjelaskan, kebijakan tersebut memang sudah pernah diterapkan sebelumnya dengan memiliki kelebihan dan kekurangan. Apalagi sudah memiliki kalender pendidikan dan kurikulum yang akan diterapkan selama tahun ajaran. Terlepas dari kontroversi yang datang, libur sekolah selama Ramadan sudah pernah dilakukan di Indonesia sejak era kolonial Belanda. Kebijakan itu terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Soekarno, yang saat itu menghentikan sementara kegiatan-kegiatan resmi dengan tujuan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah semaksimal mungkin. Kemudian berhenti di era Soeharto, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masa itu Daud Yusuf. Namun kebijakan itu diprotes dari berbagai pihak, sehingga sebagian sekolah berbasis Islam tetap meliburkan selama sebulan penuh. Kebijakan tersebut masih dirasakan di era kepemimpinan Gus Dur. Bahkan, Gus Dur juga mengimbau kepada sekolah untuk menggelar kegiatan pesantren kilat. Tujuannya agar para siswa lebih fokus belajar agama. Barulah pada masa Presiden Megawati, kebijakan libur Ramadan diubah lagi dan berlanjut hingga era Presiden Jokowi. Pemirsa, sebuah ledakan mematikan terjadi di depan hotel milik Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Selengkapnya akan kami hadirkan informasi ini di Sindo Prime. Tetap bersama kami.